Bab 261. Harun selesai berbicara. Archie Palmer mencibir, aku di sini, apa yang bisa Aiden lakukan padaku saat dia datang? Tidak peduli seberapa kuat seni bela dirinya, apakah dia masih bisa mengambil alih hotel ini? Mendengar nama Aiden, Maxwell merasa ketakutan di dalam hatinya, namun ia menolak menyerah. Ia mendengus dingin, benar. Kami sudah memutuskan restoran lantai atas ini. Jika dia memiliki kemampuan, biarkan Aiden mengambilnya. Saya tidak percaya, ini tidak ada hukum kerajaan di dunia, dan Aiden dapat melakukan apapun yang dia inginkan kemanapun dia pergi. Saat suaranya jatuh, dia melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di pintu. Siapa yang begitu berani? Ketika teriakan dingin datang, semua orang tanpa sadar berbalik dan melihat seorang pemuda jangkung dan tampan berjalan perlahan. Begitu dia muncul, dia sepertinya memiliki efek pemfokusan, dan bahkan lampu kristal di kubah langsung kehilangan warnanya di depannya. Aiden. Maxwell, yang tadinya sangat sombong, menjadi pucat karena ketakutan saat melihat Aiden dan mulai gemetar saat berbicara. Malam itu di klub swasta, dia benar-benar melihat teror Aiden, orang gila yang berani membunuh orang di depan Nona Bay dan para tetua istana surgawi. Aiden mengangguk ke arah Harun dan yang lainnya, saya akan menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Harun dan yang lainnya menjawab, dia berjalan perlahan ke arah Maxwell dan berkata dengan tenang, itu tadi kamu ingin memberitahuku hukum raja. Tubuh Maxwell gemetar, dia menelan ludah dan berpura-pura tenang. Aiden, apa yang kamu inginkan? Aku memperingatkanmu, ini tempat umum, jadi jangan lakukan itu sesuka hati. Lakukan. Aiden mencibir dan berkata, aku masih menganggap tanganku kotor bagimu. Kamu, Maxwell mengertakkan gigi, tapi tidak berani berkata lebih banyak. Anak-anak kaya di belakangnya yang tidak mengenal Aiden tidak bahagia saat ini. Siapa kamu? Apakah kamu begitu sombong? Kamu berani berbicara dengan tuan-duan seperti ini, kamu sangat tidak sopan. Wah, kamu gila sekali. Sebutkan namamu. Aku, Zhu Bawang dari Jinling, tidak akan melawan orang tak dikenal. Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu berani pamer di depan kami. Nanti aku kasih tahu kenapa bunganya merah sekali. Semua orang mengumpat, dan wajah Aiden langsung menjadi dingin. Bising. Beberapa orang yang memarahi dengan keras merasa udara tiba-tiba menjadi dingin. Ketika bayangan muncul di depan mata mereka, wajah mereka merasakan sakit yang membakar saat pikiran mereka meraung. Mereka langsung membengkak menjadi kepala babi, separuh gigi mereka tanggal, dan akhirnya mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Saat berikutnya, seluruh lobi tiba-tiba menjadi sunyi. Di kejauhan, sekelompok tamu hotel sedang memberi isyarat dan melihat ke arah sekelompok orang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pemuda ini sehingga berani melakukan sesuatu di sini? Anda tahu, mereka yang bisa masuk ke sini adalah orang kaya atau bangsawan. Entah kenapa, satpam hotel sepertinya sudah menghilang saat ini dan tidak terlihat lagi. Pria gendut yang dipanggil Tuan Cornish oleh Maxwell tampak murung saat melihat ini, dia menunjuk ke arah Aiden dan berkata, kamu sangat berani. Kamu berani membuat masalah di sini. Tahukah kamu milik siapa ini? Siapa? Tuan Cornish mendengus, mengira Aiden takut, Maysian International Hotel milik Rudao Group, yang artinya adalah milik keluarga Sen. Wah, kamu dalam masalah besar. Kami segera meminta maaf, mungkin kami bisa memberimu belas kasihan. Grup Rudao, keluarga Sen. Senyuman aneh muncul di wajah Aiden. Sen Daoru dan saya benar-benar ditakdirkan. Namun, sebagai manajer umum sebuah hotel bintang 5, pria gendut ini memiliki penglihatan yang sangat buruk dan sama sekali tidak memenuhi syarat. Bahkan Sen Daoru tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini secara langsung. Kamu pikir kamu ini siapa dan kamu ingin aku meminta maaf? Tuan Cornish sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke arah Aiden dan berkata, penjaga keamanan yang sombong, di mana penjaga keamanan itu? Di mana mereka? Saat ini, Archie Palmer akhirnya berbicara. Dia mengulurkan tangannya untuk menyela panggilan Tuan Cornish. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia memandang Aiden dan berkata, sepupu Aiden, kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dengan cara seperti ini hari ini. Benar-benar mengecewakan. Aiden meliriknya, ekspresinya tidak berubah. Archie Palmer ini adalah anak tertua dari keluarga paman keduanya, ia memiliki temperamen yang buruk dan terlihat sinis, namun hatinya sangat kejam, dapat dikatakan sebagai orang yang pasti akan membalas dendam. Saat berada di keluarga Palmer, Aiden sering dibuli olehnya.
Aku telah pergi dan aku bukan lagi anggota keluarga Palmer. Kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Mata Archie Palmer sedikit berubah, dan dia tersenyum dan berkata, ya, karena kamu diusir dari rumah oleh kakek, kamu bukan lagi anggota keluarga Palmerku. Kamu sangat jelas tentang ini. Apakah aku bangun atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Aiden memandangnya dengan ringan dan berkata, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu merencanakan apa yang terjadi malam ini? Archie Palmer tersenyum cerah, tapi ada rasa dingin yang mencengangkan di matanya. Ya. Melihat pengakuannya yang cepat, Aiden sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan mencibir, trik kecil seperti itu tidak ada gunanya bagiku. Benarkah? Archie Palmer tersenyum tipis dan berkata, meskipun hal itu tidak menyakiti Anda sama sekali, hal itu dapat membuat Anda, Tuan Palmer, malu, dan saya senang melihat hal itu terjadi. Kamu tidak menyembunyikan tujuanmu. Aiden memandangnya sambil tersenyum, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sayang sekali tidak peduli berapa banyak perhitungan yang kamu buat, pada akhirnya kamu tetap gagal. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Archie Palmer menyipitkan matanya dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kekuatan itu dapat menyelesaikan semua masalah? Hanya beberapa menit sebelum jamuan pertunangan dimulai. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menciptakan keajaiban. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua manajer restoran lantai atas ini telah disuap oleh saya. Jamuan pertunangan hari ini ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Saat ini, para tamu di luar pintu telah datang satu demi satu. Melihat ini, ekspresi Harun dan Bailey menjadi sangat jelek. Bobby, sebaliknya, tampak tidak berdaya, dia bahkan tidak bisa terlibat dalam pertarungan antar dewa seperti ini. Ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh kata-katanya. Kamu benar-benar bersusah payah berurusan denganku. Namun, metode ini benar-benar tingkat rendah. Sambil menggelengkan kepalanya dan mencibir, dia berkata dengan tenang ke pintu, Tuan Sen, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak masuk? Segera, Sen Daoru datang dengan senyum masam di wajahnya, membungkuk sedikit kepada Aiden dan berkata, Tuan Palmer. Ketika dia melihat Archie Palmer dan Maxwell dari sudut matanya, ekspresinya berubah sedikit jelek. Sepertinya aku akan memihak kali ini. Melihat Sen Daoru muncul, ekspresi Archie Palmer tiba-tiba berubah, dan dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada Maxwell, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Sen dan Aiden berada dalam hubungan seperti api dan air? Namun, kini tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Wajah Maxwell linglung dan penuh keterkejutan. Apa yang terjadi? Bagaimana Sen Daoru bisa begitu menghormati Aiden? Melihat dia dan Archie Palmer mengabaikannya, dia hanya menyapa Aiden. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Aiden dan keluarga Sen telah berdamai? Ketika serangkaian pertanyaan muncul di benak Maxwell, dia terkejut. Ketika Tuan Cornish di samping melihat ini, ekspresinya langsung berubah latar belakang seperti apa yang dimiliki pemuda ini yang membuat ketua dewan begitu hormat. Aiden tersenyum ringan dan berkata, Tuan Sen, Anda pasti sudah mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Karena ini adalah milik Tuan Sen, sisanya akan diserahkan kepada Tuan Sen. Saya harap Tuan Sen tidak mengecewakan saya. Bab 262, Keputusan Sen Daoru. Sen Daoru menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, Tuan Palmer, aku tahu apa yang harus dilakukan. Melihat sikap hormat Sen Daoru terhadap Aiden, ekspresi Archie Palmer dan Maxwell langsung berubah suram. Apa maksud Sen Daoru? Apakah karena Aiden dia ingin berselisih dengan mereka? Sen Daoru mengabaikan ekspresi kedua orang itu, tetapi berjalan langsung ke arah Tuan Cornish yang gemuk dan berkata dengan tenang, Cornish, mulai sekarang, kamu dipecat. Segera pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil uangmu dan pergi. Tuan Cornish, yang sebelumnya selalu sombong, lemak di wajahnya gemetar saat ini, dan dia hampir menangis. Ketua, saya dianiaya. Melihat saya telah bekerja keras di perusahaan selama bertahun-tahun, mohon maafkan saya sekali saja. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Palmer mengenal Anda. Sen Daoru tampak acuh tak acuh, meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, apa? Bukankah maksudku cukup jelas? Melihat Sen Daoru telah mengambil keputusan, ekspresi Cornish berubah drastis, dan dia memandang Maxwell dengan ekspresi memohon di wajahnya, Tuan Duan, mohon ketua, tolong ampuni saya sekali. Wajah Maxwell muram. Melihat Cornish meminta bantuan, dia hanya bisa gigit jari dan melangkah maju, paman. Diam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sen Daoru menatapnya dengan wajah dingin, mengertakkan gigi dan berkata, jangan terlibat dalam hal-hal di sini. Juga, bukankah kamu dikirim ke tentara? Mengapa itu terjadi begitu tiba-tiba?
Apakah kamu berlari ke sini untuk menimbulkan masalah? Ketika Maxwell mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sendauru ini sebenarnya tidak menunjukkan wajahnya di depan banyak orang. Anda memanggilnya paman, apakah dia benar-benar menganggap diri Anda sebagai pribadi? Sendauru, apa maksudmu? Apakah aku masih perlu melaporkan keberadaanku padamu? Juga, saya datang ke sini kali ini untuk membantu Tuan Muda Archie. Bagaimana ini bisa menjadi omong kosong? Saya memperingatkan Anda, jangan menceramahi saya seperti orang yang lebih tua, Anda tidak memenuhi syarat. Maxwell sangat arogan dan dingin saat ini dia mendengus, jika bukan karena bibiku, apakah menurutmu aku akan peduli padamu? Kau. Wajah Sendauru tiba-tiba menjadi sangat suram seperti air yang menetes dari wajahnya. Maxwell ini sungguh sombong dan bodoh. Dia diperlakukan sebagai penombak berkali-kali. Dia mencoba menyelamatkannya, tapi dia masih berani menghina dirinya sendiri seperti ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Sendauru menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dan berkata, jika bukan karena bibimu, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu sama sekali. Maxwell berkata dengan tidak sabar, jangan bicara terlalu banyak omong kosong, aku belum membutuhkanmu untuk menjagaku. Katakan saja padaku, bisakah kita menggunakan restoran berputar di lantai paling atas hari ini? Kata-kata, aku, membuat Sendauru sangat marah hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kamu bajingan, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Beri aku kata-kata yang menyenangkan. Wajah Sendauru sedingin air dan dia berkata, tidak, kata demi kata. Maxwell mencibir, matanya gelap, dia meliriknya, matanya tertuju pada Aiden lagi, dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu telah memilih untuk memihak Aiden. Cek, kamu sangat terhina, dan kamu masih sangat rendah hati. Puan Sen benar-benar keras kepala ketika mencoba menyenangkan pihak lain. Tidak apa-apa, saya harap Anda tidak menyesalinya di masa depan. Wajah Sendauru menjadi tenang saat ini, dan dia berkata dengan tenang, jangan khawatir sekarang. Saat ini, dia sangat kecewa dengan Maxwell. Maxwell benar-benar dimanjakan oleh keluarga Duan, dan sangat sombong, mendominasi dan bodoh. Segalanya sudah mencapai titik ini, dan dia masih punya nyali untuk memanfaatkan seseorang. Tidakkah Anda melihat putra tertua keluarga Palmer menonton lelucon itu dengan cibiran di wajahnya? Seolah menyadari apa yang dipikirkan Sendauru, Archie Palmer tersenyum ringan dan berkata, Tuan Sen, tolong jangan marah. Saya lalai dalam hal ini. Maxwell juga memiliki niat baik. Untuk membantu saya menangkap angin, dia mengungkapkan cintanya kepadaku seperti seekor naga. Ada konflik dengan saudaraku, tolong beri aku wajah, Tuan Sen, dan jangan salahkan Maxwell. Ketika Maxwell melihatnya seperti ini, seringai di wajahnya menjadi lebih buruk, dan dia berkata dengan marah, Saudara Archie, abaikan dia. Dengan dia, tidak ada yang bisa dia lakukan padaku. Dia hanyalah seorang pedagang. Tanpa keluarga Duanku, bagaimana dia bisa berada di tempat dia sekarang ini? Wajah Sendauru sedikit berubah, lalu kembali normal, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa pencapaian dan statusku? Saya tidak perlu diingatkan oleh Tuan Duan. Karena Tuan Duan tidak menyukai saya sebagai pedagang, silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Sendauru tampak acuh tak acuh dan memerintahkan kepada pria parubaya berpakaian seni rahasia yang membungkuk di belakangnya dan berkata, segera perintahkan orang ini untuk keluar dari hotel dan tempat hiburan di bawah grup Rudao. Jika dia tidak patuh, orang yang bertanggung jawab akan mengundurkan diri secara langsung. Iya. Pria parubaya itu menjawab dengan suara yang dalam, menggelengkan kepalanya dan menatap Maxwell. Orang ini benar-benar ingin mati. Bahkan kepala keluarga Sen tidak berani berbicara dengan Sendauru seperti ini. Dia, orang ketiga generasi keturunan keluarga Sen, berani menghina Sendauru seperti ini. Tanpa dukungan dari keluarga Sen, dari mana datangnya makanan, minuman, dan kehidupan mewah keluarga Duan di Villa Duan? Maxwell menatap Sendauru dengan dingin, tersenyum menghina, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Archie Palmer dan mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Archie, Ketua Sen telah mengusir orang-orang. Sepertinya kita tidak bisa pergi ke restoran berputar di lantai paling atas hari ini. Archie Palmer tersenyum dan berkata, tidak masalah. Karena Tuan Sen tidak menyambut kita, kita tidak bisa memaksanya. Ini hanya pergantian hotel, tidak perlu banyak usaha. Ya, sebagai saudara Archie, di mana saya bisa pergi ke Jinling untuk makan? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memohon kepada saudara Archie, tetapi Anda bahkan tidak bisa pergi. Maxwell setuju dengan cibiran di wajahnya. Sekelompok anak kaya di belakang kedua orang itu pun dengan cepat memuji mereka. Ya, sebagai Tuan Palmer, wali kota Jinling harus sopan saat bertemu dengan Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak datang ke restoran kumuh ini. Itu hanya restoran berputar yang kumuh. Jika kamu mengundangku, aku tidak akan datang. Sialan kau.
Orang-orang ini terbiasa dimanjakan sehingga mereka bahkan tidak tahu cara menulis kata takut, dan mereka sangat sombong. Wajah Sendaoru sangat dingin dan dia tidak berkata apa-apa. Ia sudah teringat dengan beberapa anak bos perusahaan yang bekerja sama dengan Rudao Group. Lelucon ini akhirnya berakhir. Harun dan Bailey, yang tidak jauh dari situ, akhirnya mendapatkan kembali ekspresi gembira mereka. Untungnya, Aiden ada di sana hari ini, jika tidak maka akan sangat memalukan. Archie Palmer menghampiri Aiden tanpa ekspresi dan berkata, "Aiden, kamu menang kali ini. Namun, permainan di antara kita baru saja dimulai. Jangan terlalu senang terlalu dini. Ayo pergi." Dia menyapa orang-orang di belakangnya, dan sekelompok orang hendak pergi. Namun, sebelum dia bisa menggerakkan tubuhnya, Aiden, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, "Apakah aku menyuruhmu pergi?" Langkah Archie Palmer membeku, wajahnya muram, matanya sedikit fokus, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Maxwell sepertinya sedang memikirkan sesuatu, jejak ketakutan melintas di matanya, dan dia menekan rasa takut di dalam hatinya. "Aiden, jangan main-main, ini tempat umum." Aiden tersenyum tipis, "Bagaimana bisa seperti ini di tempat umum? Saya membunuh orang, tetapi saya tidak pernah memilih kesempatan itu." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, suhu di seluruh lobi hotel tiba-tiba turun, dan semua orang merasa kedinginan. Ekspresi Archie Palmer berubah drastis untuk pertama kalinya, dan dia menatap Aiden, pupil matanya mengerut. "Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu masih ingin membunuh kami?" Bab 263, Krisis Isabella. "Membunuhmu." Aiden tersenyum menghina dan berkata, "Kamu sendiri tidak layak jika aku melakukannya sendiri." Aiden memandang Archie Palmer yang terlihat jelek dan berkata dengan tenang, "Aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Ingatlah untuk kembali dan mengirim pesan ke keluarga Palmer. Dalam 3 bulan, aku akan pergi ke ibu kota secara langsung. Apa yang terjadi saat itu juga harus diselidiki secara menyeluruh." Dilikuidasi. Sekarang dia sudah berada di tahap tengah kekuatan supernatural, dan dia akan berada di tahap akhir kekuatan supernatural. Pada saat itu, bahkan penguasa alam dewa di bumi tidak akan cukup untuk mengawasinya. Selain itu, kali ini Gua Abadi Changming mungkin memiliki beberapa peluang untuk membantunya menerobos. Pupil mata Archie Palmer tiba-tiba menegang, menatap Aiden, dan napasnya menjadi cepat. Mungkinkah dia menemukan sesuatu di masa lalu? Namun meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Di belakang keluarga Palmer, ada dukungan dari Sekte Abadi. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan makhluk abadi di Sekte Abadi? Memikirkan hal ini, Archie Palmer menghela nafas lega di dalam hatinya, menatap Aiden dengan mata gelap, mengertakkan gigi dan berkata, "Aiden, tolong berhenti bersikap sombong. Kakek hanya tidak ingin membunuhmu karena persahabatan masa lalu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kamu akan melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Tidak hanya membunuh saudaraku Ender, tetapi juga membunuh Ian Watson, dia benar-benar pantas mati. Sekarang keluarga telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong." Perintah pembunuhan. Aiden mencibir dan berkata dengan ringan, "Datanglah jika kamu bisa. Aku akan menunggumu membunuhku." Dia mengubah suaranya dan melanjutkan, "Jangan lupa sampaikan apa yang baru saja aku katakan kembali kepada keluarga Palmer." Wajah Archie Palmer gelap, dan dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Aiden benar-benar terlalu sombong. Mengabaikan Archie Palmer lagi, Aiden berjalan ke arah Maxwell dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak macam-macam denganku lagi. Apakah kamu benar-benar tidak mendengarkan kata-kataku?" Merasakan dinginnya tubuh Aiden, tiba-tiba hati Maxwell gemetar dan berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu inginkan? Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Duan." Bising. Sebelum dia selesai berbicara, tatapan dingin di mata Aiden menghilang, dan telapak tangannya seperti pisau, menembus kehampaan. Swoosh. Terdengar suara seperti secarik kain robek, dan saat berikutnya, lengan kanan Maxwell langsung terlempar, lengan yang patah itu berlumuran tulang dan darah, yang sangat mengejutkan. Ah! Wajahnya sepucat kertas, butiran keringat mengalir di dahinya, suaranya sangat melengking, dan lengan kirinya memeluk erat lengan yang patah itu, namun tidak bisa menghentikan aliran darah. "Teriak lagi dan aku akan membunuhmu." Aiden sedikit mengernyit dan berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, teriakan Maxwell berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Aiden dengan ekspresi ngeri, dia mengertakkan gigi dan tersentak, postur tubuhnya sangat memalukan, dan dia benar-benar kehilangan penampilan pemuda sombong sebelumnya.
Sekelompok anak kaya di belakangnya benar-benar ketakutan saat melihat ini. Mereka biasanya mengandalkan kekuatan keluarganya untuk pamer, menjemput gadis, dan paling banyak memukul orang. Pernahkah Anda melihat orang kejam yang memotong tangan dan kaki orang jika tidak setuju? Apalagi Aiden mematahkan lengan Maxwell, inilah keluarga nomor satu di kota Jinling, keluarga Duan. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, memandang Aiden seolah-olah mereka sedang melihat setan. Penindasan Aiden terhadap mereka terlalu besar. Aiden mengambil tindakan terlalu cepat, hampir tanpa peringatan. Bahkan jika seseorang ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Harun mengetahui karakter Aiden, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Di sampingnya, Bobby tampak sangat terkejut, Aiden benar-benar memotong lengan Master Duan. Pupil Archie Palmer berkontraksi, dan dia sepertinya bisa mencium bau darah Maxwell di lubang hidungnya. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Sepupunya yang tidak berguna dan masih ditindas saat itu telah benar-benar berubah dan menjadi sesuatu yang membuatnya takut. Tapi mata Sendauru sedikit berubah, dia mendengus dalam hatinya dan tidak melakukan apapun. Kali ini Maxwell mencari kematian, apa yang bisa dia lakukan? Di lobi hotel, yang tersisa hanyalah suara nafas yang berat. Apakah ada yang keberatan dengan masalah ini di sini? Aiden memandang semua orang dan berkata dengan tenang. Tidak ada yang berbicara. Aiden tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, ayo kita lanjutkan pesta pertunangannya. Tuan Sen, saya serahkan sisanya pada Anda. Jangan khawatir, Tuan Palmer, Sendauru terlihat sangat hormat saat ini. Aiden mengangguk, menghampiri Harun dan yang lainnya dengan ekspresi rumit, dan berkata, sepupu, ayo pergi. Harun menyeringai, terima kasih. Sepupu, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Aiden berkata sambil tersenyum, lagi pula, orang-orang ini ada di sini untukku. Jika aku ingin meminta maaf, seharusnya aku yang meminta maaf padamu, sepupu. Beberapa orang mengucapkan beberapa patah kata, dan dipimpin oleh Sendauru dan sejumlah besar eksekutif hotel, mereka berjalan sampai ke restoran berputar di lantai paling atas hotel. Sedangkan untuk penyambutan pekerjaan di depan pintu, setelah kejadian ini langsung diserahkan kepada Deputi General Manager Maison International Hotel dan lainnya. Archie Palmer, Maxwell dan yang lainnya mundur dengan putus asa. Noda darah di lobi dengan cepat dibersihkan oleh sekelompok pengawal berpakaian hitam, dan ketertiban hotel kembali normal. Pada saat yang sama, di jalan lingkar di kaki Gunung Ningshan di kota Jinling, 3 mobil Mercedes-Benz berjejer dan melaju kencang. Di dalam mobil Mercedes-Benz di tengah, seorang wanita cantik berbaju malam hitam sedang tidur siang dengan mata tertutup, di pelukannya ada seekor monyet kecil berbaju putih, dengan sepasang mata yang terlihat sangat cerdas dan terus melihat keluar dari dalam mobil. Isabella dan Kera Gunturlah yang datang dari Muteburi untuk menghadiri upacara pertunangan Harun. Ketika Aiden pergi ke Jinling, dia hanya membawa Nico bersamanya, sedangkan Kera Guntur dan Stephen, Taylor ditinggalkan di Muteburi untuk melindungi Isabella. Di dalam mobil di depan, Taylor yang mengenakan jubah biksu abu-abu, duduk di kursi belakang dengan mata tertutup seperti seorang guru Tao, dia memegang untaian manik-manik rosario di satu tangan dan terus memutarnya, yang tampaknya agak tidak mencolok. Taylor tua, ada yang tidak beres. Tampaknya agak terlalu sepi di jalan raya ini. Suara Stephen tiba-tiba muncul di samping telinga Taylor. Dalam sekejap, Taylor tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar melalui jendela, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sambil mengerutkan kening, dia juga memfokuskan suaranya menjadi satu garis dan berkata kepada Stephen di kendaraan paling belakang, saya merasa ada yang tidak beres juga, jadi berhati-hatilah dan lindungi Nona Palmer. Atas perintah kedua pria tersebut, ketiga mobil Mercedes-Benz dengan cepat melambat, dan petugas keamanan di dalam mobil pun mulai waspada. Bos Taylor, Tuan Walsh, apa yang terjadi? Mengapa kecepatannya melambat? Ekspresi Isabella sedikit berubah dan dia menanyakan sistem komunikasi di dalam mobil. Segera, suara Taylor terdengar. Jangan khawatir, Nona Palmer. Ini hanya masalah kecil. Saya dan saudara Walsh akan menyelesaikannya sendiri. Ekspresi Isabella berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua. Di pelukannya, Kera Putih menjadi mudah tersinggung saat ini, dengan warna ganas muncul di pupilnya, dia sudah merasakan bahaya. Parkir. Wajah Taylor dingin, dan dengan perintah, ketiga mobil Mercedes-Benz langsung berhenti. Wush. Anda tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak sama sekali, sosoknya seperti garis asap hijau, melayang keluar dari mobil dan mendarat di atap mobil dalam sekejap.
Dia memandang malam yang berkabut dengan mata dingin, memberikan hadiah dengan satu tangan, dan berkata dengan tenang, Tuhan Surgawi yang tak terbatas. Karena donornya ada di sini, silakan datang. Apakah saya masih harus mengundang Anda? Setelah kata-katanya jatuh, di kejauhan, langit malam yang kaya tiba-tiba mulai melonjak seperti kabut, dan sosok pria botak berpakaian preman perlahan muncul dengan pedang besi besar di punggungnya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator dan ahli seni bela diri sejati di sini. Sungguh mengejutkan. Bab 264, Ambil Tindakan. Orang ini tidak lain adalah pedang agung yang mulia Mokatareo yang bertemu dengan lelaki tua bermarga Kemdel yang bersembunyi di Gunung Jufeng. Saudara Mokatareo, jangan gegabah. Sejauh yang saya tahu, keduanya adalah pengawal Aiden yang secara khusus diatur untuk berada di samping saudara perempuannya, dan metode mereka sangat luar biasa. Di belakang pria botak itu, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam muncul seperti hantu. Dia memandang Taylor dan Stephen yang sedang berjaga, dan berkata dengan tenang. Pria botak Mokatareo tersenyum tipis dan tidak mengambil hati. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Aiden sangat mementingkan saudara perempuannya. Dia sebenarnya mengirim 2 ahli tingkat master untuk melindunginya. Itu bagus. Aiden peduli padanya. Semakin kita memperhatikannya, semakin besar nilai tawar kita. Setelah mendengar kata-kata mereka, ekspresi Taylor dan Stephen langsung berubah. Kedua orang ini benar-benar datang demi Isabella, dan mereka tidak lemah. Siapa kalian berdua, dan mengapa kalian menghentikan kami tanpa alasan? Taylor menarik napas dalam-dalam, dan ketika suaranya keluar, suaranya terdengar dengan kekuatan yang kuat. Huff, beraninya pengendali dewa tingkat menengah menekanku. Pria botak itu tampak kedinginan, mendengus marah, mengangkat kaki kanannya, dan mundur dengan keras. Boom! Tampaknya seluruh dunia berguncang, ekspresi Taylor dan Stephen tiba-tiba berubah secara dramatis, dan pikiran mereka meraung. Tidak baik. Awas. Berdengung. Cahaya abu-abu terbang keluar dari antara alis Taylor dalam sekejap, dan berubah menjadi perisai cahaya besar dalam sekejap mata, bertabrakan dengan aura dan tekanan Mokatareo. Ketika tabrakan tak terlihat terdengar, kulit Taylor tiba-tiba berubah, dia mengerang, tubuhnya langsung mundur 3 langkah, dan nafasnya menjadi lebih sedikit tersebar. Stephen memegang bahunya, menghabiskan sedikit energi, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Taylor muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hati-hati, kekuatan kedua orang ini tidak bisa dianggap remeh, terutama pria yang membawa pedang raksasa, saya khawatir dia adalah master hebat di tahap akhir transformasi. Setelah mendengar ini, dahi Stephen tiba-tiba menyusut, dia menatap pria parubaya botak itu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, itu dia. Kalian siapa? Master Pedang Agung yang legendaris dari Sekte Pedang Agung. Ekspresi Stephen berubah jelek pada saat ini. Wajah Taylor penuh dengan keraguan, dia sepertinya belum pernah mendengar tentang Master Pedang Agung. Oh, aku tidak menyangka kamu mengenalku. Mokatareo tersenyum tipis, menatap Stephen, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk hidup. Serahkan gadis kecil itu di dalam mobil. Aku mengampuni nyawamu. Wajah Stephen muram, dan dia mengertakkan gigi dan menatapnya, kamu sedang bermimpi. Bagaimana jika kamu telah terkenal selama bertahun-tahun? Hari ini, bersama kami di sini, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk menyakiti Nona Palmer di sedikit pun. Taylor bahkan mencibir dan berkata, seseorang di tahap akhir transformasi berani menyebut dirinya yang mulia. Sungguh sombong. Saya diberkati oleh Master Aiden, dan untungnya saya berhasil menembus tahap tengah kontrol dewa. Saya belum pernah bertarung melawan siapapun. Biarkan saya mempelajari gerakan brilian Anda hari ini. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. Wajah Mokatareo langsung berubah dingin. Ketika dia melangkah maju, tubuhnya menghilang ke dalam malam, hanya menyisakan suara. Saudara Kemdel, serahkan kedua orang ini padaku. Pergi dan tangkap Isabella, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Saudara Mokatareo, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Desir. Cibiran di wajahnya menghilang, dan tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan seperti gelombang air dalam sekejap mata. Serahkan ahli pedang raksasa itu padaku, Saudara Walsh, pergi dan lindungi Nona Palmer. Ketika kabut abu-abu di tubuh Taylor bergulung dengan keras seperti awan, dia berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut abu-abu dan melesat ke suatu tempat yang tinggi di dalam langit. Stephen tampak khawatir, tetapi tanpa ragu-ragu, cahaya biru dari tubuhnya melonjak, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia meninju lelaki tua kurus itu ke udara. Di udara, tubuh Taylor telah berubah menjadi kabut abu-abu raksasa. Ketika wajah-wajah ganas itu muncul di kabut abu-abu, itu menambah aura aneh.
Apakah ini metode sekte roh? Wajah Mokatareo acuh tak acuh, dengan seringai menggantung di sudut mulutnya, sosoknya muncul di udara, dia mengangkat tangannya dan memukul raksasa kabut abu-abu besar yang diubah oleh Taylor dengan satu telapak tangan. Buka. Cili. Dengan serangan telapak tangan ini, seolah-olah tirai malam terkoyak, sedikit cahaya perak menyilaukan jatuh dari telapak tangannya, berubah menjadi bilah cahaya perak besar dalam sekejap mata, dan jatuh dengan keras di atas kabut abu-abu. Raksasa. Cek-cek. Kabut abu-abu tampak normal, setelah bilah udara perak jatuh puluhan sentimeter, ia tertahan di sana, tidak dapat membuat kemajuan apapun. 5 hantu menelan roh. Ketika teriakan yang dalam keluar dari kabut abu-abu, 5 wajah hantu besar langsung muncul di kabut abu-abu, dan mereka mengerumuni bilah udara. Meskipun bilah udara itu tajam dan kuat, namun tidak dapat menghentikan erosi dan melahap hantu tersebut. Dalam sekejap mata, itu tertelan dalam waktu. Namun melihat ini, Mokatareo tidak menunjukkan sedikit pun rasa putus asa, malah semakin mencibir. Semua orang mengatakan bahwa seorang kultivator sejati dapat melompati level dan bertarung dengan ahli seni bela diri, tetapi Moka tidak mempercayainya. Satu silsilah seni bela diri, satu kekuatan bisa mengalahkan semua metode. Mari kita lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Momentumnya tiba-tiba meledak, dan aliran energi perak yang hampir terlihat dengan mata telanjang melesat langsung ke langit, menyebabkan malam berdengung dan langit serta bumi bergetar. Hancurkan untukku. Boom. Saat dia meninju, udara langsung menderu, dan seluruh dunia sepertinya jatuh di bawah pengaruh pukulan ini. Dalam kabut abu-abu, Taylor tampak jelek, dia menarik napas dalam-dalam, sidik jarinya berubah drastis, dan berteriak, segel Netherworld. Jurus ini juga merupakan salah satu jurus unik yang hanya bisa dia gunakan setelah dia dipromosikan ke tahap tengah pengendalian dewa. Dia memadatkan kekuatan kejahatan Yin dan mengubahnya menjadi segel, membawa kekuatan langit dan bumi menekan musuh. Jurus ini juga merupakan jurus unik yang diturunkan dari buku kuno sektenya, dan sangat kuat. Wush. Di udara, segel kabut abu-abu berbentuk persegi besar tiba-tiba mengembun. Di atas segel persegi, ada beberapa garis padat yang mengalir, yang terlihat tidak terlalu menyeramkan dan lebih misterius. Saat berikutnya, tinju perak besar itu bertabrakan dengan segel persegi abu-abu. Suara ledakan yang menderu menimbulkan riak di udara. Segera setelah itu, energi perak di kepalan tangan menghilang, dan tanda abu-abu persegi besar juga menghilang. Sosok Taylor yang diselimuti kabut abu-abu terhuyung dan langsung jatuh, wajahnya pucat dan dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya di udara. Sebaliknya wajah Mokatareo masih tenang, nafasnya teratur, angin sepoi-sepoi dan awan sangat tenang, siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah bisa diketahui secara sekilas. Langkahmu cukup bagus, tapi sayangnya, kamu tidak cukup kuat untuk menggunakan gerakan ini secara maksimal. Berlututlah dan tundukkan kepalamu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Taylor menarik napas berat dan menatap Mokatareo, dengan sedikit cibiran di wajah aslinya yang menyeramkan. Kamu sedang bermimpi, aku khawatir kamu masih memakai celana crotchless saat aku berkeliling dunia. Minta aku berlutut untukmu, bah. Meskipun Taylor rakus hidup dan takut mati, dia memiliki garis bawah dan martabat. Mokatareo membuka mulutnya dan menyuruhnya berlutut, yang bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Jika itu masalahnya, matilah. Jika kamu ingin membunuhku, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Wajah Taylor menunjukkan sedikit kekejaman, dan dia menggigit ujung lidahnya. Ketika darah muncrat, rune garis melingkar yang aneh darah terbentuk langsung di dadanya. Rune itu berkedip, tercetak di tengah alisnya dalam sekejap mata, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak pada saat ini. Dalam sekejap mata, dia mendekati puncak tahap tengah kontrol dewa, mendekati tahap akhir kontrol dewa. Mata Mokatareo sedikit menyipit dan dia mencibir, apakah ini metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu? Sayangnya, kamu terlambat. Aku sudah bermain denganmu begitu lama, ini waktunya untuk mengakhiri. Pedang besar. Begitu dia selesai berbicara, pedang raksasa seperti panel pintu di belakangnya terbang langsung ke tangannya dengan suara mendesing. Ketika semburan energi pedang yang mengejutkan tiba-tiba meledak, separuh langit malam terkoyak oleh cahaya pedang. Bab 265, Akhir. Pada saat ini, aura pria botak Mokatareo sangat menakutkan. Pada pedangnya yang berat, ada warna kuning yang kental, seperti udara hitam dan kuning dari langit dan bumi yang mengalir, memancarkan aura yang sangat berat, dan udara yang telah ditekan sebelum dia bergerak sepertinya meledak. Pada saat ini, aura Mokatareo tiba-tiba berubah dari tajam menjadi tebal, berdiri di sana, dia tampak seperti gunung yang menopang langit.
Wajahnya acuh tak acuh, dan pedang tajam di tangannya tiba-tiba jatuh. Gunung rusak. Gemuruh. Saat pedang ini jatuh, rasanya seperti langit runtuh, meskipun pedang itu lebih kuat dari milik Aiden saat dia mengambil tindakan. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Mokatareo sangat kuat dan tidak lebih lemah dari apa yang disebut sebagai kondisi transformasi puncak di bumi. Dengan kata lain, dia sekarang berada di puncak transformasi. Ini. Melihat pemandangan ini, pupil mata Taylor menyusut dengan hebat. Mokatareo tidak menggunakan pedang berat tak berujung sebelumnya, dan auranya tidak banyak terekspos. Ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia paling banyak berada di tahap akhir transformasi. Sekarang dia sudah menggunakan pedang berat tak berujung, dia telah menunjukkan kekuatan yang besar, sudah berada di puncak transformasi. Puncak transformasi. Taylor bergumam di dalam hatinya, menekan rasa takut di hatinya, dengan sedikit kegilaan di matanya. Jika dia mengikuti Aiden sebelumnya, pedang lawannya sudah cukup untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Tapi sekarang, dia telah maju ke tahap tengah kontrol dewa. Meskipun lawannya adalah orang kuat di puncak alam transformasi, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhnya dengan satu pedang. Tidak semudah itu membunuhku. Pada saat ini, Taylor sangat gila. Darah akademis di tubuhnya sangat kaya. Dia langsung tampak seperti pria berdarah. Ketika tanda aneh berbentuk cincin mengembun di antara alisnya, dia mengatupkan kedua tangannya dan mengacungkan jari telunjuknya. Sambil bernyanyi sedikit, dia meraung, teknik terlarang, paku jiwa darah. Berdengung. Udara bergetar, dan cincin di antara alis Taylor memancarkan cahaya merah yang menyilaukan pada saat ini. Tampaknya menjadi hidup dalam sekejap mata. Itu terbang keluar dari antara alisnya dan langsung mengembun menjadi paku berdarah di tengah-tengah udara. Seluruh kukunya berwarna merah darah, dengan tanda aneh di atasnya, memancarkan aura misterius. Bahkan pedang berat tanpa ujung yang membawa kekuatan langit dan bumi sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Dalam kilatan petir, Taylor melakukan semua ini tanpa ragu-ragu, dia tampak seperti orang gila dan berteriak, "Bunuh!" Swoosh! Suara kecil menembus udara tiba-tiba terdengar, dan paku yang tampaknya tidak mencolok itu menghilang dari tempatnya seolah-olah berteleportasi. Ketika muncul kembali, paku itu sudah mencapai alis pria botak Mokatareo. Mokatareo yang selama ini terlihat cuek, akhirnya mengubah ekspresinya saat ini. Menghadapi pukulan ini, bahkan dia merasakan krisisnya. Kuku berwarna darah itu sangat cepat, tapi kecepatannya juga tidak lambat. Saat kukunya menembus kulit di antara alisnya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan warna emas yang menyilaukan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Semata-mata, Mokatareo tubuhnya seperti terbuat dari tembaga dan emas. Saat berikutnya, paku berdarah yang menembus bagian tengah alisnya tidak bisa lagi dibuat 1 inci pun, dan tertancap di sana. Taylor terlihat tidak mau, tapi tanpa ragu-ragu, segel di tangannya berubah lagi, meledak. Saat suaranya terdengar, paku berdarah itu langsung meledak. Pada saat yang sama, pedang Mokatareo yang tak bermata akhirnya jatuh. Terlihat betapa cepatnya Taylor melakukan trik spesialnya. Sayangnya, pada akhirnya masih belum mampu mematahkan pertahanan lawan. Dalam krisis hidup dan mati, Taylor tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, cahaya berdarah di tubuhnya menyala, membentuk perisai cahaya berdarah di depannya dalam sekejap mata. Engah. Namun, perisai cahaya berwarna darah itu dihancurkan oleh pedang tak berujung itu, dan terkoyak bahkan tanpa menahan setengah nafas. Ada sedikit keputusasaan di mata Taylor. Apa yang paling ditakuti oleh orang-orang yang mengamalkan Dharma adalah didekati oleh orang lain. Sekarang pedang Mokatareo, yang membawa kekuatan langit dan bumi, telah memblokir semua jalan keluarnya, dia tidak punya pilihan selain melawan. Tetapi dengan tubuhnya yang lemah, bagaimana dia bisa menahan pedang seberat gunung ini? Itu saja, aku tidak menyangka akan jatuh di sini hari ini. Dia tersenyum dalam hati, matanya dipenuhi tekad, dan segel tangannya langsung berubah menjadi segel tangan berdarah untuk menahan pedang tak berujung berwarna kaki. Klik. Seperti pecahan porselen, bekas tangan berdarah itu hancur oleh tekanan pedang tak berujung sebelum terbentuk sempurna, dan tangan kanan Taylor langsung hancur menjadi kabut darah. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sinar cahaya hijau, secepat kilat, menangkap Taylor dalam sekejap. Berjalan. Mau pergi. Semudah itu. Di kejauhan, sosok Mokatareo perlahan muncul, darah menetes dari tengah alisnya, wajahnya pucat, dan niat membunuh keluar dari matanya seperti gelombang pasang.
Pukulan putus asa Taylor hanya menyebabkan dia mengalami beberapa luka ringan. Boom! Saat dia berbicara, aura pada pedang tak berujung itu langsung menjadi ganas, dan lampu hijau tersandung, mengeluarkan erangan teredam, dan kemudian mundur dengan kecepatan lebih cepat bersama Taylor. Ada sedikit ketidakpuasan di wajah Mokatareo, dia memandang lelaki tua kurus yang melayang di depannya dan berkata, "Hantu tua Kemdel, apa maksudmu? Kamu bahkan tidak bisa menghentikan seorang pria di tahap awal transformasi." Wajah lelaki tua kurus itu sedikit jelek, "Saya minta maaf. Saya meremehkannya. Saya tidak menyangka Taylor benar-benar memiliki keterampilan melarikan diri seperti itu. Saya ceroboh dan membiarkan dia memanfaatkan celah tersebut." Mokatareo mendengus dingin, "Berhenti bicara omong kosong, jangan bermain-main dengan mereka lagi. Segalanya telah berubah. Kita sudah berada di kaki Jinling, orang tua dari keluarga Duan dan pria dari keluarga Samson keduanya. Jika mereka diperingatkan, masalah hari ini mungkin akan merepotkan." "Baiklah." Orang tua kurus itu tampak serius dan berkata, "Apa yang dikatakan saudara Mokatareo benar sekali, jadi jangan buang waktu, kalau anak Aiden dan hantu keluarga Duan tiba-tiba datang untuk membunuhmu." Huff. Mokatareo mendengus dingin, melihat ketiga mobil Mercedes-Benz di kejauhan, dan tiba-tiba menebasnya dengan pedangnya. Cili. Pedang tajam, yang seberat 1000 pedang, memotong cahaya pedang yang sangat tajam pada saat ini, merobek udara dalam sekejap, meninggalkan jurang yang dalam di jalan, dan langsung membelah 3 mobil Mercedes-Benz menjadi 2. Namun saat ini, mobilnya kosong. Wajah Mokatareo tiba-tiba berubah, matanya membelalak karena marah, dan dia berkata dengan marah, "Di mana orang-orangnya?" Orang tua kurus itu tidak merasa marah sama sekali, dia tersenyum dan membujuk, "Saudara Mokat, tenanglah. Mereka tidak bisa melarikan diri dari hadapan kita. Serahkan masalah sepele seperti itu padaku." Setelah mengatakan itu, sebelum Mokatareo dapat berbicara, tubuhnya melayang keluar. Dia melihat ke suatu tempat di samping jalan raya, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata dengan tenang, "Berhentilah pamer di depanku dengan cara menutup-nutupi yang bermutu rendah." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat jauh ke dalam malam. Berdengung. Kekosongan yang awalnya sangat damai di malam yang gelap sekarang terasa seperti sebuah batu telah dilemparkan ke dalam danau. Ketika riak-riak muncul, ruang itu tampak terdistorsi dalam sekejap mata, dan beberapa sosok yang malu tiba-tiba muncul. Bersambung.